Pernahkah terlintas di pikiran kita bagaimana Tuhan berbicara kepada kita? Apakah melalui kata-kata yang diucapkan, ayat-ayat kuno, atau jangan-jangan bahasanya jauh lebih luas, lebih hidup, dan lebih dinamis dari yang kita bayangkan? Kita akan membahas sebuah gagasan yang akan mengubah cara kita memandang dunia. Bahasa Tuhan adalah fenomena dan peristiwa. Kita juga akan melihat bagaimana kejadian sehari-hari, peristiwa alam, bahkan penemuan ilmiah adalah kode ilahi yang bisa kita baca. Dengan saya Indra Septiana, selamat datang di Denyut Semesta. Dalam banyak tradisi, kita diajarkan untuk mencari firman Tuhan dalam bentuk teks-teks suci. Ini tentu penting, namun bagaimana jika teks itu hanyalah sebuah ringkasan? Dan bagaimana jika kitab aslinya adalah seluruh jagat raya itu sendiri? Gravitasi itu bukan sekedar hukum fisika, itu adalah peristiwa kosmik yang menyatukan semua benda, serta siklus air, kehidupan yang muncul dari penguapan, kondensasi, dan hujan. Bukankah ini pesan tentang siklus, kelahiran kembali, dan ketergantungan? Saat kita melihat pelangi, itu bukan hanya sebatas pembiasan cahaya. Itu adalah manifestasi keindahan yang mengikuti hukum sempurna. Fenomena adalah prinsip abadi yang diwujudkan. Poinnya adalah teks suci adalah ringkasan, alam semesta adalah kitab aslinya. Serta fenomena alam seperti gravitasi, siklus air adalah prinsip ilahi yang terwujud. Jika fenomena adalah prinsip, maka peristiwa adalah narasi Tuhan yang sedang berlangsung. Peristiwa adalah momen yang memaksa kita untuk berubah, merenung, atau bertindak. Dan peristiwa terbagi menjadi dua, peristiwa pribadi dan peristiwa global. Peristiwa pribadi adalah pertemuan tak terduga yang mengubah jalur karir kita. Kehilangan yang mengajari kita arti syukur itu bukan sebuah kebetulan. Itu adalah intervensi yang diarahkan untuk pertumbuhan spiritual kita. Dan peristiwa sejarah atau peristiwa global adalah bencana yang menyatukan sebuah komunitas. Pandemi yang memaksa manusia untuk melambat dan memulai ulang prioritas mereka. Peristiwa-peristiwa ini adalah metafora raksasa, mendesak umat manusia untuk memahami keterhubungan dan keterikatan. Bahasa Tuhan di sini adalah pengalaman kolektif dan pribadi yang mengarahkan kita menuju kesadaran yang lebih tinggi. Dan peristiwa adalah reaksi yang mendorong reaksi spiritual. Untuk memperkuat ide bahwa bahasa Tuhan melampaui doktrin sempit, mari kita dengarkan seorang jenius yang pandangannya tentang spiritual sering disalahpahami. Dia adalah Albert Einstein. Einstein, sang bapak fisika modern, sering berbicara tentang konsep Tuhan Spinozan. Tuhan yang identik dengan alam semesta, bukan dewa pribadi yang mengadili. Einstein pernah mengutip bahwa, "Saya percaya pada Tuhan Spinoza yang mewujudkan dirinya dalam keharmonisan yang teratur dari apa yang ada, bukan pada Tuhan yang menyembunyikan diri dengan nasib dan tindakan manusia." Perhatikan kata kuncinya, keharmonisan yang teratur. Apa itu? Itu adalah fenomena dan peristiwa yang diatur oleh hukum-hukum yang abadi. Bagi Einstein, melihat alam semesta sebagai struktur matematis dan logis adalah sebuah ibadah. Bahasa Tuhan bagi ilmuwan seperti dia adalah matematika, fisika, dan ketertiban kosmik. Ini adalah bukti yang kuat bahwa kecerdasan yang tinggi berbicara melalui keteraturan yang dapat diobservasi, bukan hanya melalui sebuah dogma. Jadi, jika bahasa Tuhan adalah fenomena dan peristiwa, bagaimana cara kita membaca dan mendengarnya? Ada 3 kunci untuk menguasai bahasa ilahi. Yang pertama, mindfulness, observasi penuh dengan perhatian. Berhenti sejenak dan perhatikan ketika daun jatuh, jangan anggap itu hanya gugur. Itu adalah peristiwa tentang pelepasan. Dan ketika Anda melihat pola Fibonacci pada bunga matahari, itu adalah fenomena yang menunjukkan geometri ilahi. Yang kedua, journaling, refleksi penuh makna. Kita mencatat peristiwa-peristiwa penting dalam hidup kita. Cari benang merahnya, apa yang alam semesta ingin coba ajarkan melalui kesulitan atau kesuksesan ini. Dan yang ketiga adalah awareness, kesadaran atau rasa kagum. Kembangkan kembali rasa takjub seorang anak saat kita merasa takjub pada keagungan alam semesta, dan saat itulah kita sedang berkomunikasi langsung dengan kesadaran yang tinggi. Jadi bahasa Tuhan bukanlah bahasa yang perlu diterjemahkan, tetapi bahasa yang perlu dialami. Dunia di sekitar kita adalah kitab suci yang terus terbuka. Tugas kita adalah menjadi pembaca yang sadar dan penuh perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.